Halo sahabat budaya, balik lagi dengan saya Anissa di podcast Kata Budaya Kata Siapa. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol santai dengan dua orang arkeolog muda. Kita akan ngobrol tentang cagar budaya di Indonesia. Sebelum kita ngobrol-ngobrol, mungkin arkeolog muda ini, dua orang arkeolog muda mau memperkenalkan diri dulu. Silakan. Ya, saya meskipun sudah tidak terlalu muda, tapi saya Yogi Abdi Nugroho dari Direktorat Pelindungan Kebudayaan. Oke, halo sahabat budaya, saya Irene. Saya dari Direktorat Pelindungan Kebudayaan juga. Oke. Sama-sama nih. Oke, jadi di sini ada Kakak Yogi dan Kakak Irene yang mereka dari Direktorat Pelindungan Kebudayaan. Maka di sini kita akan ngobrol nih tentang salah satu yang dikerjakan nih sama kakak-kakak di Direktorat Pelindungan Kebudayaan. Mungkin juga pengalaman-pengalamannya di lapangan atau pengalamannya ketika studi dan lain-lain. Jadi kalau boleh curhat dulu nih saya, sebelumnya saya mau curhat dulu. Jadi sebelum saya mengenal cagar budaya sebagai masyarakat gitu, saya melihat cagar budaya itu hanya candi. Jadi cagar budaya sama dengan candi. Mungkin ya itu ya namanya juga nggak tahu ya. Belum baca undang-undang, belum paham apa-apa. Jadi saya berpikir cagar budaya itu candi dan bangunan tua gitu ya. Iya itu ya udah itu namanya bangunan tua atau bangunan kuno gitu. Dan semua candi adalah cagar budaya, semua yang bentuknya batu dan ya sederhananya gitu itu adalah cagar budaya. Nah sebenarnya ini menurut kakak berdua ini mungkin bisa dijelaskan nih ke sahabat budaya. Candi kok candi itu kan masih nempel. Cagar budaya itu apa sih sebetulnya dan bagaimana sebuah objek itu bisa dibilang cagar budaya? Ya, silakan. Sebenarnya tapi yang dibilang Mbak Nisa tadi mungkin emang yang banyak sahabat budaya dan orang-orang di luar tahu juga cagar budaya itu sesuatu yang kuno-kuno gitu ya dalam tanda kutip. Nah sebenarnya bisa jadi benar bisa jadi salah, iya nggak sih? Kenapa? Soalnya cagar budaya itu sendiri tuh sebenarnya emang warisan budaya, cuman highlightnya adalah yang sudah melalui proses penetapan cagar budaya berdasarkan Undang-Undang Cagar Budaya seperti itu. Jadi hematnya mungkin bisa dibilang cagar budaya itu adalah sesuatu yang memiliki nilai penting kesejarahan ataupun nilai-nilai penting lainnya, terutama untuk Indonesia. Tapi belum tentu juga benda-benda bersejarah itu disebut dengan cagar budaya seperti itu. Tapi bukan berarti benda bersejarah itu nggak harus diabaikan atau dibuang gitu ya, kayak gitu. Kalau dari saya sih gitu. Mungkin ada tambahan lagi dari Mas Yogi. Ya tadi kalau nggak salah Kak Nisa sempat menyebut bangunan-bangunan kuno ya atau bangunan tua ya. Betul. Ya ini ada jawabannya agak normatif nih di undang-undang. Sebenarnya kita bisa menyebut tua itu di undang-undang sudah dibatasi Kak. Kalau tidak salah di undang-undang itu disebutnya batas usianya 50 tahun atau lebih. Jadi jenisnya pun ada 5 ya, jenis atau kategori ya. Ada benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan. Jadi kalau misalnya ada objek-objek yang kira-kira usianya 50 tahun lebih gitu ya. Jadi itu bisa tuh dibilang punya potensi sebagai cagar budaya. Tapi bener tadi kata Kak Iren, kita bisa nyebut cagar budaya itu saat sudah ditetapkan oleh suatu keputusan, kira-kira begitu. Iya, oke. Berarti bukan hanya bangunan, tadi ada situs, kawasan, struktur dan benda ya. Bahkan benda. Nah, ini sekarang pertanyaannya, mungkin ini dibutuhkan juga nih jawabannya oleh sahabat budaya. Misal nih ya, andai kata saya beli tanah gitu luas. Lalu ketika dibangun saya menemukan sesuatu gitu di tanah tersebut. Ketika digali lebih dalam, ternyata itu mungkin adalah peninggalan dari masa lalu gitu. Apa sih yang harus saya lakukan, atau mungkin ada orang juga di luar sana gitu mengalami hal seperti itu? Apa sih yang harus kita lakukan ketika menemukan benda ini? Pasti kan
ini berharga gitu, ini harus dilindungi, harus diselamatkan. Apa sih yang harus pertama dilakukan? Iya. Saya jadi teringat salah satu tinggalan yang belakangan ini sedang ramai dibicarakannya. Itu di daerah Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Situasinya kurang lebih mirip Kak, kayak gitu. Jadi waktu itu masyarakat sedang mengolah sawah. Saya agak lupa mereka sedang membajak atau membuat saluran irigasi, saya agak lupa. Tapi begitu masyarakat itu mencangkul sawah itu, kok ada yang keras-keras nih dicangkul gitu kayak batu. Lalu akhirnya dibuka sedikit oleh petaninya karena penasaran. Dia jadi agak heran, kok ini struktur bata nih. Struktur bata, terus dibuka lagi sedikit saluran. Dia akhirnya stop dulu tuh. Karena mungkin dia punya pengalaman di sebelumnya kalau ada temuan kayak gitu tuh dia nganggapnya candi gitu. Akhirnya dia lapor tuh ke dinas kebudayaan setempat yang terdekat itu di Jombang, dilaporkan tuh ke dinas, lalu dinas menindaklanjuti dengan tinjauan lapangan, cek gitu ya, cek ke lapangan, ini apa sih yang ditemuin sama petani gitu. Akhirnya dilaporkanlah kelanjutannya ke Balai Pelestarian Cagar Budaya. Setelah itu dilakukan semacam kita ada istilah ekskavasi penyelamatan ya, digali gitu ya, dikuak objeknya, lalu dilaporkan sebagai penemuan. Nah penemuan itu kalau misalnya kita sudah menganggapnya punya potensi sebagai cagar budaya, didaftarkan tuh Kak akhirnya ke sistem gitu kira-kira. Oke. Jadi mungkin mau ditambahkan? Sebenarnya kejadian-kejadian yang orang lagi ngegali, atau misalkan dia mungkin lagi jalan-jalan di satu tempat yang mungkin di sekitaran Candi A gitu ya, yang udah jelas ada tinggalan bersejarahnya, terus dia jalan-jalan nggak sengaja nih ternyata dia menemukan sesuatu, entah mungkin batu atau hal-hal lainnya. Itu emang kayaknya cukup sering kejadian ya di banyak tempat gitu, di Jombang, di Sangiran, di mana-mana tuh memang. Dan setahu saya juga emang kayaknya kebanyakan temuan-temuan bersejarah itu juga sangat banyak yang berasal dari masyarakat, dari ketidaksengajaan itu. Nah, setelah tadi yang dibilang Mas Yogi, tahapan awalnya memang benar harus melaporkan gitu. Tapi kalau nggak salah juga si penemu itu juga bisa mencoba untuk mendaftarkannya ke sistem, bukan ya Mas ya? Bisa. Jadi ketika misalkan teman-teman sahabat budaya menemukan sesuatu, bisa coba juga untuk daftarin ke sistem registrasi nasional yang ada, itu ada di situsnya nanti. Terus tapi juga melaporkannya ke dinas setempat biar bisa ditindaklanjuti, dan bisa jadi itu temuan yang wow gitu loh, jadinya bisa ada penelitian lanjutannya. Seperti itu sih. Oke, ngomong-ngomong tentang penelitian lanjutan, tadi juga kita udah ada clue ya untuk kegiatan lapangan, untuk kalau ada temuan seperti apa. Kakak-kakak berdua ini ada pengalaman gak sih? Mungkin pernah ada tinjauan lapangan atau apa istilahnya gitu? Karena kan arkeologi itu pasti identik dengan kerja di lapangan gitu ya, tadi untuk mengecek objek dan lain sebagainya. Mungkin Kak Yogi dan Kak Irene ada pengalaman di lapangan, keseruan-keseruan di lapangan begitu, karena kan temuan itu pasti sangat menarik gitu ya untuk ditelusuri lebih lanjut begitu. Betul. Tentang lasem mungkin. Silakan Kak Irene, berpengalaman sekali di Wis. lasem. Kan sama Bapak juga. Apa ya? Sebenarnya kalau benar sih, kalau dulu salah satu dosen saya tuh pernah bilang kalau arkeolog ataupun mahasiswa arkeologi tuh kalau nggak ke lapangan tuh kurang nampol gitu. Jadi kalaupun misalkan kita udah ngeliat nih bendanya di museum, mungkin kita juga perlu jalan-jalan ke situsnya langsung, ke tempat penemuannya langsung. Kenapa? Karena memang dibutuhkan untuk melihat konteks ininya ya, konteks objek ini ditemukannya di sini tuh di daerah rawa mungkin, atau di daerah masih di tengah-tengah hutan, atau ternyata sudah di tengah permukiman kayak seperti itu. Terus kalau pengalaman yang cukup
menyenangkan dan melekat di saya salah satunya benar tadi Lasem itu barengan sama Direktorat Pelindungan Kebudayaan. Melekat sekali ya. Melekatnya kenapa? Karena Banyak cerita nih kayaknya. Iya, makanya. melekatnya kenapa? Karena ini sih itu pertama kalinya saya melakukan terjun ke lapangan barengan sama komunitas-komunitas di sana. Waktu itu kami dari Direktorat Pelindungan Kebudayaan dibantu sama teman-teman dari Lasem Heritage, dari warga-warga di sana seperti itu, dari Pusat Dokumentasi Arsitektur gitu juga. Jadi kerjasamanya tuh bareng-bareng. Itu kan dari background ilmunya berbeda-beda seperti itu. Jadi kita mesti menyamakan dulu nih persepsi dan terus jadi orangnya serunya kenapa? Karena orangnya dari berbagai latar belakang. Terus objek tinggalannya juga banyak banget ternyata di Lasem. Kami melakukan pemetaan di Lasem untuk dalam rangka penetapan Lasem seperti itu. Ya serunya salah satu yang menyenangkan itu sih, tapi memang semuanya punya keseruannya masing-masing seperti itu. Gitu. Cerita dari Kak Yogi gimana? Lasem saya juga sempat ikut sih, cuma yang terngiang di saya itu sebenarnya waktu ke Lampung Timur. Di sana ada situs megalitik namanya Pugung Raharjo. Kebetulan saat itu kami ke sana itu melakukan pemetaan karena naskah kajian untuk tim ahlinya tuh masih kurang data gitu ya. Kami ke lapangan, lalu waktu di lapangan tuh karena bener-bener ya itu pertama kalinya saya mendata situs prasejarah ya, unik karena di satu kompleks itu ada banyak punden berundak tersebar di beberapa lokasi dan kami di lapangan harus menentukan harus diskusi menentukan batasnya seperti apa, sebaran tinggalan seperti apa, lalu nanti juga harus mempertimbangkan status kepemilikan karena kan itu hal yang sensitif ya. Ketika kita melihat satu ruang yang luas, tinggalannya tersebar gitu ya, kita juga harus memikirkan kepemilikan karena kita selama ini menghadapi masyarakat yang nggak mau lah asetnya jadi cagar budaya karena takut nggak boleh mengolah, nggak boleh mengubah segala macam. Nah di lapangan itu kebetulan saat itu pemerintah Provinsi Lampung sudah membebaskan lahan beberapa gitu ya. Tapi ada juga di yang sudah dibebaskan itu masih dikelola oleh masyarakat sebagai kebun gitu ya, kebun jagung, ditanami padi segala macam. Nah akhirnya kami di lapangan berdiskusi cukup lama untuk memutuskan ini masuk nggak ya ke dalam satu situs atau satu kawasan, lalu dipetakan dalam satu naskah gitu. Itu cukup menarik tuh karena tinggalan lain juga tersebar di halaman rumah warga gitu ya, di belakang rumah gitu. Kita harus mencatat itu, harus istilah arkeologinya plotting temuan permukaan segala macam. Itu sih yang pernah saya lakukan selain dari beberapa kajian lapangan lain yang pernah saya ikuti. Berarti yang tadi dibicarakan kan misalnya ketika sebuah objek ditemukan lalu kan ada katakanlah proses verifikasi berarti ya ke lapangan. Tadi sempat disinggung juga kalau itu dijadikan cagar budaya kalau ada penetapannya. Nah setelah verifikasi ini apa sih proses yang harus dilalui kalau misalnya memang objek tersebut layak gitu disemati status cagar budaya? Itu gimana Kak? Bisa mungkin dijelaskan singkat biar sahabat budaya tahu. Iya, kalau sahabat budaya pernah dengar istilah verifikasi kan sebenarnya itu artinya kita ngecek ya, ngecek kebenaran data, memvalidasi data karena data-data tentang cagar budaya itu penting untuk melihat potensinya ya. Kita kan bisa tahu suatu objek itu berusia 50 tahun itu kan dari data. Katakanlah tadi Kak Iren cerita tentang Lasem yang umumnya dia tinggalannya kolonial ya, masa kolonial ya. Iya, kolonial dengan karakter pecinan gitu ya. Iya, seperti pecinan dan Indis campuran. Tadi ada Pugung Raharjo yang karakternya prasejarah gitu. Nah, saat
verifikasi data itu sudah dianggap cukup ya, baik kualitas maupun kuantitas, itu nanti dianggap layak tuh Kak untuk dikaji oleh tim ahli. Tim ahli inilah yang akan istilahnya apa ya, memberi penilaian atau menafsirkan. Dulu juga saya juga teringat dulu dosen di kampus apa ya, mengajarkan tahapan penelitian di arkeologi, ada observasi, ada deskripsi, ada eksplanasi atau kesimpulan atau interpretasi. Nah, tim ahli ini kalau diibaratkan di metode arkeologi, dia tugasnya untuk menafsirkan sebenarnya. Tahapan pengumpulan data, pengolahan data itu sudah dianggap cukup. Nah, tim ahli ini yang menafsirkan berdasarkan data yang ada. Tim akan melakukan penilaian, dia 50 tahunnya tuh potensinya dari data apa sih gitu. Terus kalau misalnya tadi bicara Lasem, ada bangunan-bangunan yang punya gaya kolonial atau punya gaya Indis gitu di rumah-rumahnya, dia akan berpotensi di bagian apa sih gitu. Mungkin nilai-nilai penting Nilai-nilai dari penting. satu objek itu, jadi akan setelah dibuat kajiannya, dikumpulkan data, dibuat kajiannya, dicari lah kira-kira nih nilai pentingnya apa, seperti itu buat untuk secara nasional ataupun misalkan untuk tingkat kabupaten kota, atau ternyata dia bangunan tertua seperti itu atau rangka manusia tertua. Nah, itu kan dibantu dengan tim ahli cagar budaya nasional. Iya, berarti seperti ada itu. tingkatannya begitu ya. Ada yang punya nilai penting di daerah, kabupaten kota, provinsi, dan nasional. Ya. Terus nih, sekarang saya jadi teringat. Ada satu film yang pengen saya tonton tapi belum. Apa tuh? Judulnya Mencuri Raden Saleh. Oh, yang Kan lagi itu, tayang di bioskop ya? iya kayaknya itu kan Bukan Pengabdi Setan sekarang. Bukan. Oh, bukan. Saya mau nonton Iqbal soalnya. Oh, Bukan mau nonton Ibu. Oh. Saya mau nonton Iqbal soalnya. Agak-agak takut atau gimana Kak? Emang saya penakut? Oh gitu. Nggak apa-apa. Nah, ini kan menarik nih ya, di Mencuri Raden Saleh. Ceritanya ada orang-orang yang mau mencuri lukisan benar. penangkapan Pangeran Diponegoro. Itu kan kayaknya kalau tadi disebutkan bahwa benda cagar budaya salah satunya itu adalah usianya ya 50 tahun. Ini sekalian nanya nih biar sahabat budaya juga tahu. Itu benda cagar budaya bukan sih, atau lukisan itu atau belum? Iya. Itu juga ada ceritanya tuh Kak tuh. Ada ceritanya. Jadi sebenarnya kebetulan saya saat itu mendapat kesempatan untuk mengumpulkan data lukisan ya. Cukup tertantang karena di kuliah jujur aja belum pernah diajarkan tuh kalau lukisan tuh bagian dari data arkeologi. Oh iya. Aha, betul. Kak Iren begitu nggak di kuliah? Kebetulan ketika saya kuliah sudah mungkin kurikulumnya Oh, sudah berbeda. Di Jadi sini jaraknya kelihatan ya. iya. Jaraknya kelihatan. Kurikulumnya sudah berbeda mungkin. Jadi kalau ketika saya waktu itu memang sudah dikasih tahu gitu lah ya, kalau misalkan lukisan termasuk salah satu data arkeologi, karena kadang di pelukis-pelukis di masa itu atau itu bisa menceritakan situasi sosial di masa itu yang terjadi, mirip-mirip seperti buku lah. Jadi Atau mungkin ada tapi sayanya lagi bolos kali ya. mungkin bisa jadi ya. Bisa Iya. jadi. Ya pokoknya saat itu ya karena Pengalaman yang baru lah ya jadinya. karena yang pernah diajarkan sama dosen itu adalah melakukan pengumpulan data berupa deskripsi. Akhirnya saya yang melakukan aja deskripsi lukisan itu ya, berbentuk persegi panjang dengan bingkai berornamen seperti ini, terus lukisannya menggambarkan ini gitulah. Pokoknya saya kumpulkan datanya, termasuk foto, pengukuran segala macam. Nah, saya awalnya agak-agak bingung tuh, ini lukisan kok bisa jadi CB ternyata ya. Ternyata bisa. Oh, jadi ternyata CB Ternyata lukisan bisa. tersebut. Iya, karena kan waktu itu diskusi dengan sejarawan yang mengerti tentang lukisan itu, terus baca-baca buku juga tentang Raden Saleh, termasuk tentang penangkapan kalau tidak salah ya, penangkapan Pangeran Diponegoro yang terjadi di Magelang saat itu. Wah, ternyata narasi sejarahnya nih yang menonjol di lukisan. Selain itu dilukis juga oleh Raden Saleh yang merupakan
Maestro seni lukis modern kalau tidak salah. Ya, Maestro seni lukis modern Indonesia. Jadi sebenarnya selain sebagai karya seni, ternyata lukisan bisa juga menjadi data sejarah. Saya kurang tahu nih dari Kak Jangan Anissa. balik nanya dong. Ya, enggak, maksudnya itu berarti bisa ya. Saya baru tahu gitu. Kita bisa. Ya, akhirnya dikaji lah oleh tim ahli cagar budaya nasional saat itu, dikumpulkan datanya. Kalau tidak salah lukisan itu dibuat tahun 1857 ya. Raden Saleh ini sebenarnya dia melukis yang saya tahu Bentuk protes. iya sebagai bentuk protes ya. Protes ya dalam tanda kutip. Jadi sebenarnya ada pelukis Eropa saat itu, Nicholas Pieneman, dia juga melukiskan tentang peristiwa penangkapan Pangeran Diponegoro. Nah, Diponegoro nih di Raden Saleh ini dia bikin apa sisi lainnya? Bikin perspektif lain lain ya. Lain sebenarnya. Dari perspektif orang Iya. Mungkin ada karena sejauh yang saya baca juga jadi ketika itu Raden Saleh merasa kok di lukisan yang dibuat oleh orang Eropa itu kenapa seolah-olah Pangeran Diponegoro tuh tidak lebih menonjol dibandingkan tokoh-tokoh lainnya yang ada Bahkan dalam dianggap tidak lukisan berdaya itu. di Iya, lukisan itu. seperti itu. Jadi lukisan ini ada dua versi, uniknya seperti itu. Jadi beliau membuat lukisan penangkapan Pangeran Diponegoro itu sebagai bentuk protes karena dan mencoba mengangkat Pangeran Diponegoro sebagai seseorang yang kuat dan dia itu apa ya, bijaksana dan berwibawa dan memang dihormati oleh para pengikutnya pada masa itu. Iya, Gitu. betul. menarik ya, berarti ternyata lukisan ini adalah cagar budaya. Iya, betul. Yang posisinya sekarang ada di Aduh, kasih tau nggak ya? Ini kayaknya soalnya lagi dicari-cari nih lukisannya nih. kayaknya Bisa jadi nanti- target nih. kan orang-orang kan pasti kalau lagi ada yang hype dicari tuh, Tapi pengen biar tahu bisa ya, foto, biar bisa bikin konten. Iya, Mungkin betul, jadi betul. orang-orang nyari lukisan itu ada di mana sekarang gitu. Saya mau nanya dulu, di podcast ini medsos saya nggak perlu bisa kan ya? Nanti takutnya netizen. Oke. Mencari. Bercanda. Mencari. Jadi sebenarnya waktu saya ngumpulin data lukisan itu tahun 2014. Akhir tahun 2014 saat itu mendampingi tim ahli cagar budaya nasional melakukan kajian lapangan. Saat itu sih masih tersimpan di Gedung Agung Jogja. Nama resminya Istana Kepresidenan Yogyakarta kalau tidak salah ya. Saat itu sih masih di situ. Lalu kemudian dapat info juga dari teman-teman ada pameran lukisan Raden Saleh ya di Galeri Nasional. Iya. Pameran soal Diponegoro waktu Oh, di itu, Ponegoronya. kalau nggak salah. Oh, di Ponegoro. Iya, tema di Ponegoro dipamerkan di Iya, dan Galeri salah Nasional. satunya yang dipamerkan adalah lukisan itu. Iya. Nah, saat itu kayaknya dibawa tuh lukisan Raden Saleh ini dari Jogja ke Jakarta ke Galeri Nasional. Setelah itu kalau nggak salah ya, kalau nggak salah nih, saya takut nih. Berarti benar. Kalau nggak salah sekarang di Istana Negara ya, Istana Negara apa Istana Merdeka, ada dua tuh. Ya pokoknya di Istana Jakarta lah, disimpan di situ. Oke, jadi udah bukan di Yogyakarta lagi. Iya. Karena ada kebutuhan pameran itu tadi ya. Info yang saya dapat sih begitu. Ya, ya nggak usah dicari. Mungkin kalau mau tahu lukisannya bentuknya seperti apa, sahabat budaya bisa di Google aja. Iya. Di Betul, googling betul, aja banyak. ada. Kalau Iya. mau lihat aja. Kan di filmnya juga ada Di ya. filmnya Di juga filmnya ada. juga ada. Iya kan? Saya nggak tahu kalau misalnya bener di Istana Merdeka atau di Istana Negara, saya nggak tahu publik bisa melihat nggak? Iya mungkin nggak bisa juga ya. Juga ya? Ada pas pampresnya di depan jagain. Soalnya kalau misalkan masih di Istana Jogja, dia punya bagian museum yang bisa dimasuki sama iya. umum ya mungkin seperti orang nyari itu. ke sana. Jadi kalau misalkan disimpannya di bagian museum, tapi kalau disimpannya di kamar presiden nggak bisa juga. Nggak bisa juga. Tapi ya bagus juga kalau seandainya publik bisa melihat ya. Iya betul. Iya. Semoga di sini ada pameran. Bapak-bapak Iya, di betul. istana mungkin. Biar bisa Iya. bikin konten orang. Kan lagi naik daun nih. Iya. Jadi tadi ya berarti udah ditetapkan sebagai cagar budaya lukisan Dan peringkat tadi. nasional. Dan peringkat nasional. Benda cagar betul. budaya peringkat Benda nasional. cagar budaya peringkat nasional. Luar biasa ya jadi Iya. sebuah film. Alhamdulillah. Berarti setelah penetapan ini tadi kan udah disinggung juga, bukan berarti cagar budaya itu lalu kemudian
hilang kehidupannya, maksudnya tetap bisa hidup begitu ya. Betul. Nggak bisa, tidak kemudian diambil alih negara lalu selesai lah tamat riwayatnya, bukan seperti itu. Mungkin bisa cerita juga nih kakak-kakak, setelah penetapan nih apa sih sebenarnya tindak lanjutnya atau apa yang bisa dilakukan sama pemiliknya gitu, kalau misalnya cagar budaya tersebut adalah milik masyarakat gitu. Oke, saya ambil contohnya apa ya? Yang pasti kalau di undang-undang itu ada istilah ini Kak, ada istilah pengembangan dan pemanfaatan. Jadi cagar budaya itu bukannya tidak boleh diapa-apain, nggak boleh diubah sama sekali gitu. Bisa dimanfaatkan dengan banyak hal ya. Salah satu contohnya saya ambil mungkin hotel yang di Surabaya itu Kak, apa namanya? Majapahit. Hotel Hotel Majapahit. Majapahit di Yang dulu Surabaya. terkenal dengan Hotel Yamato ya. Iya, yang tempat perobekan Perobekan bendera. Nah sekarang kan menjadi hotel ya, benar-benar hotel gitu, maksudnya siapa yang berduit gitu ya bisa, karena dipersilakan untuk menginap di situ. Tuh, karena mahal Jadi itu salah satu contoh ya. Lalu ada lagi stasiun kereta api di Ambarawa misalnya, sekarang menjadi museum ya, museum kereta api pertama mungkin di Indonesia. Dan jadi masih berfungsi sebagai stasiun juga meskipun untuk kereta wisata seperti betul. itu. Oh ya, jadi tetap bisa hidup gitu tetap bisa. Jadi bukan berarti diambil alih negara lalu buktinya masih bisa dimanfaatkan gitu ya. Kemudian setelah penetapan ini kan itu tadi dimanfaatkan dan dikembangkan ya, pemanfaatan dan pengembangan. Kalau dirusak nih, apa yang terjadi dengan manusia-manusia yang misal atau siapapun yang ternyata melakukan perusakan terhadap benda cagar budaya atau cagar budaya maupun mungkin yang masih diteliti kecagar budayaannya gitu, yang diduga cagar budaya, itu ada konsekuensinya nggak sih? Kalau mungkin nyambung aja kali ya tadi dari jawaban Mas Yogi sebelumnya. Tadi misalkan kayak sahabat budaya ternyata ada nih rumah neneknya, ternyata bangunan tua dan kayaknya nih dia punya nilai-nilai yang penting nih. Nah itu kan bisa aja ditetapkan sebagai cagar budaya tadi kan. Nah tapi tidak berarti misalkan nanti ada kerusakan, mereka tidak bisa merenovasi, itu enggak juga. Tetap bisa melakukan perbaikan. Masa rumahnya misalkan ada bocor nggak diperbaiki gimana gitu kan. Itu tetap boleh banget. Nah cuman memang mungkin ada beberapa hal yang perlu lebih diperhatikan dibandingkan kalau kita renovasi rumah biasa gitu ya. Dan konsekuensinya sebetulnya memang sudah ada di Undang-Undang Cagar Budaya itu sendiri. Kalau misalkan dengan sengaja merusak sesuatu yang sudah diduga sebagai cagar budaya ataupun sesuatu yang sudah ditetapkan jadi cagar budaya kayak gitu. Kalau dari saya ya selain dari apa istilahnya regulasi istilahnya undang-undang, kalau saya pribadi lebih melihatnya kepada hal yang cukup disayangkan ya. Maksudnya tadi kan kita sempat ngobrol bahwa cagar budaya itu meskipun berwujud gitu ya, bersifat kebendaan, tapi yang diangkat di kajian tim ahli gitu, yang diangkat sebenarnya nilainya. Nilai di baliknya ya. Iya, betul. Nilai-nilainya itu yang kata kuncinya sebenarnya ada di pengertian cagar budaya itu sendiri ya. Di undang-undang kan ditulis kalau tidak salah warisan budaya yang bersifat kebendaan. Jadi dengan kata warisan itu pun kita juga mesti kasih highlight tuh. Kita masih menganggap perlu nggak sih nurunin warisan nilai penting itu ke generasi muda gitu ya. Misalnya saya punya anak nih, cowok umur 3 tahun. Nanti begitu dia masuk sekolah tuh SD, dia kan akan belajar sejarah ya. Belajar sejarah, dia akan jalan-jalan ke banyak tempat gitu ya. Kita masih perlu nganggap penting nggak sih anak saya ini sebagai generasi muda untuk dapat warisan nilai penting itu gitu di kemudian hari. Menyangkut ke yang rusak tadi, itu secara fisik memang cagar budaya terlihat rusak, tapi yang sebenarnya bisa hilang itu adalah nilainya. Jadi itu yang sebenarnya kalau saya pribadi perlu dilestarikan ya, karena kan ya itu tadi kita harus mewariskan nilai penting itu ke anak saya, ke cucu saya nanti, ke anak
kakak-kakak nanti gitu kan. Itu yang menurut saya penting gitu. Ya, jadi jika pun rusak diperbaiki dengan regulasinya, dan yang patut dijaga selalu adalah nilai Ya, pentingnya. perpindahan nilai dari Ya, kita ya. ke yang lain-lain gitu. Betul. Nah, kemudian begini, di berbagai ilmu humaniora sependek saya tahu, Aduh, berat nih. berat nih. Enggak. itu kayak semua hal yang dipelajari atau mungkin yang tadi selama ini kita bahas gitu ya, contohnya itu akan selalu ada term untuk dikembalikan ke publik gitu. Nah, untuk cagar budaya ini kan dimiliki masyarakat pada mulanya, meskipun misalnya ada yang juga dikuasai negara misalnya. Nah, ini ketika dikembalikan ke publik, harapannya tuh apa sih, atau publik tuh bisa berbuat apa sih dengan cagar budaya ini? Karena mau tidak mau cagar budaya ini kan hadir di suatu tempat, menyimpan memori bukan hanya dari yang meninggalkan cagar budaya itu pada masanya, tapi juga menyimpan memori orang-orang sekitarnya gitu dari masa ke masa. Nah, itu gimana nih kalian bisa menjelaskan arti cagar budaya ini bagi publik, terutama yang ada di sekitar cagar budaya itu? Ya, narasi yang sering dipublikasikan sejauh ini di bidang kebudayaan itu pasti selalu berkaitan dengan identitas ya. Kalau tidak salah di podcast sebelumnya juga sempat nyinggung tuh masalah identitas, masalah kebudayaan harus jadi panglima, gitu-gitulah. Itu sebenarnya apa ya? Komentar-komentar masyarakat yang memang menganggap tinggalan budaya itu juga sebagai identitas, bukan cuma warisan ya. Kalau tadi cerita tentang dikembalikan ke publik, ya kita harus melihat bahwa itu loh identitas masyarakat itu gitu, dan yang mesti dipertahankan. Kalaupun memang apa ya, kemudian ada kerusakan misalnya, ya itu berarti kan tanda kutip identitasnya tuh yang saya nggak tahu, mungkin bisa rusak atau gimana. Jadi kita kehilangan ciri khas di satu daerah, kita kehilangan sejarah di satu wilayah, kita kehilangan cerita-cerita dari leluhur masyarakat yang dekat dengan tinggalan budaya, gitu sih kira-kira. Kalau saya mungkin mau lebih meluaskan kali ya, bukan cuma di cagar budaya aja, tapi di semua warisan budaya gitu. Sebenarnya kalaupun dia misalkan belum ditetapkan sebagai cagar budaya, juga bisa punya tadi yang udah selalu disebut nilai-nilai penting apa yang ada di baliknya. Dan sebenarnya kita bisa banget loh belajar dari masa lalu untuk ngelakuin sesuatu hal di masa kini dan di masa depan kayak gitu. Kita bisa banyak belajar dari mungkin pengalaman manusia di masa lalu. Seperti misalkan ada salah satu benteng di Jawa Timur, itu ternyata dia bisa itu benteng dari masa Hindia Belanda gitu ya. Dan dia bisa punya sebuah sistem pengairan tuh yang oke banget, dalam artian jadi air kotor dan air bersih itu nggak ketemu, dan jadi air bersih bisa dimanfaatkan, padahal itu dari sungai, bisa dimanfaatkan untuk mandi, makan segala macam, tapi air kotor yang udah dipakai pun nggak ketemu kayak gitu. Nah, itu kan kita bisa mempelajari sistem itu untuk entah mungkin nanti membangun rumah kayak gimana biar jadi lebih bersih, hidup kita juga lebih sehat kayak gitu. Jadi ya emang mesti dijaga dan dilestarikan, kalaupun itu bukan objek yang sudah ditetapkan jadi cagar budaya sih, kalau saya ngeliatnya gitu. Ya, kita bisa belajar banyak. Iya, bisa belajar banyak banget, mitigasi bencana gitu. Kita bisa ngelihat itu kan banyak banget candi-candi yang udah berkali-kali kena bencana tapi tetap bertahan. Kayak gimana sih cara ngebangunnya zaman dulu gitu? Apakah bisa diterapkan di bangunan-bangunan masa sekarang? Iya, betul. Jadi bukan hanya tadi identitas juga dimanfaatkan ya, bisa dipelajari banyak hal dari sebuah objek cagar budaya maupun warisan budaya lainnya. Udah puas belum ngobrolnya? Gimana mungkin ya? Jadi mungkin sahabat budaya itu tadi obrolan kita dengan kakak-kakak berdua. Kakaknya nih
dua kakak ini, dua arkeolog muda ini punya closing statement nih, punya Aduh. Gosip dari mana nih? punya Belum dipikirin. kayak pesan-pesan atau apa ya untuk pelindungan cagar budaya gitu ya, atau ya cagar budaya secara umum buat sahabat budaya agar bisa apa memotivasi, siapa tahu ini jadi quotes dan FYP di TikTok. Aduh. Siapa tahu. Harus hashtag FYP dong ya. Apa ya? Mungkin Kakak Yogi udah kepikiran, saya juga masih mikir soalnya nih. Tadi kasihkan ngobrol jadi belum kepikiran. Oke, kalau saya mungkin ini ya. Sebenarnya tadi juga udah saya sampaikan sih sebelum di closing statement. Kayak hal-hal yang di masa lalu mungkin untuk banyak orang gitu ya masih menganggap kayak aduh kuno banget sih kalau misalnya kita mikirin masa lalu tuh nggak berkembang. Kita kan harus makin maju, kita harus teknologi banget gitu dalam tanda kutip. Nah itu nggak salah sebenarnya, tapi bukan berarti kita bisa ngelupain dari mana kita datang kayak gitu. Kita mesti ingat juga kita berasal dari mana. Jadi kita bisa banyak tadi juga belajar, bisa menghindari kesalahan. Mungkin kalau misalnya di masa lalu nenek moyang kita pernah melakukan ada kesalahan nih, tapi mereka udah berhasil mengatasi masalahnya ataupun belum, kita bisa coba belajar dari pengalaman mereka, seperti ya kayak cerita-cerita kakek nenek kita aja lah. Maaf. Kakeknya sama neneknya kayaknya. Ya kalau dari saya sih seperti itu. Jadi walaupun kita memikirkan masa depan bukan berarti kita harus meninggalkan masa lalu. Kayak gitu. Mantap. Apa ya? Ayo Kakak Yogi. Ya kembali ke tadi aja kali ya. Maksudnya kita nggak usah pusing-pusing lah sebenarnya masalah undang-undang untuk melindungi, terus kita nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa manfaatin segala macam. Coba kita tanyakan aja lah ke diri masing-masing kita gitu. Kita perlu nggak mewarisi sesuatu ke generasi muda? Kalau kita merasa perlu, nah, untuk mewarisi nilai-nilai penting yang terkandung di cagar budaya, ya ayo sama-sama kita lestarikan. Ayo. Gitu. Oke. Mantap. Ya sahabat budaya, itu tadi obrolan kita dan sudah ditutup dengan quotes yang sangat ciamik. Kunjungi Itu ciamik ya? kunjungi, lindungi, lestarikan. Oh, iya. Ciamik banget. Ya, padahal biasa aja ya. Ya biar iya aja. Oke. Ya, mungkin segitu dulu obrolan kita. Oke. Nanti kalau misalnya mau lanjut ngobrol lagi, silakan dicari aja. Kunjungan, dicari aja sosial media ini berdua. Waduh. Sosmed apa nih? Sosmed saya maksudnya? Iya. Salah. Kunjungi aja ya. Kunjungi. Jadi ini ada pesan juga nih, promosi media sosial di kami. Ada saluran YouTube dan TikTok pelindungan kebudayaan, dan Instagram, Twitter, serta Facebook @lindungibudaya. Jadi sahabat budaya jangan lupa untuk subscribe, follow sosial media pelindungan kebudayaan atau Lindungi Budaya. Segitu aja mungkin obrolan kita hari ini. Sampai jumpa di obrolan-obrolan lainnya di podcast Kata Budaya Kata Siapa. Dadah.